الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allah menjelaskan akan rahasia dirinya ini kepada kita. Ya, kata Allah, huwal awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Ya. Karena Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang wujud, yang dikatakan namanya wahdatul wujud, yang wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain, maka disitulah Allah sebagai wahdatul wujud itu menjelaskan bahwa dirinya itu yang dikatakan namanya diri yang awal. Maksudnya apa? Allah itulah yang wujud sebelum adanya segala yang wujud ini. Sebelum adanya segala yang wujud ini, dirinya lah yang wujud semata-mata. Karena dirinya yang wujud semata-mata yang dikatakan mutlak, disitulah dia menjelaskan bahwa dirinya itulah yang dikatakan diri yang awal. Huwal awalu. Apa maknanya diri yang awal? Awalnya itu maksudnya tidak ada permulaannya. Awalnya itu tidak ada ujungnya. Walaupun dia diri yang awal, diri yang tunggal, diri yang esa, namun tunggal, esa, dan awalnya dirinya itu tidak ada permulaannya. Dia qiyamuhu binafsihi. Dia ada dengan sendirinya. Jadi adanya Allah, wujudnya Allah, tidak pernah ada karena adanya alam. Tidak pernah ada karena adanya diri kita. Tidak pernah ada karena adanya sesuatu. Karena adanya Allah itu tidak pernah bersandar kepada alam, tidak pernah bersandar kepada sesuatu. Bahkan segala sesuatu, segala alam, segala yang wujud, itu tiada lain adalah kenyataan diriku yang awal itu. Disitulah letaknya bahwa Allah itu betul-betul wujud mutlak. Jadi wujud mutlak itu Bapak Ibu tak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain terpandang selain daripada dirinya, maka belum dikatakan dia itu mutlak. Yang dikatakan mutlak itu hanya dirinya semata-mata. Nah, di situ letaknya dia menjelaskan dirinya yang awal. Yang kedua, dia juga menjelaskan bahwa dirinya itu adalah yang akhir. Wal akhiru. Walaupun Allah itu menjelaskan dirinya yang akhir, tapi akhirnya diri Allah itu tidak ada namanya kesudahannya. Tidak ada namanya pangkalnya. Karena dia cuma yang ada, maka dialah yang dikatakan yang awal dan dia pula dikatakan yang akhir. Bahkan untuk melihat dan menyaksikan yang awal itu, lihat dan saksikanlah yang awal itu pada yang akhir itu. Karena yang akhir itulah sebenarnya kenyataan diri yang awal itu sebenarnya. Dan dia juga menjelaskan kepada kita, wazohiru. Dia itu adalah diri yang zohir. Diri yang zahir itu adalah diri yang nyata. Kalau dia adalah diri yang nyata, lalu bagaimana zahirnya? Bagaimana nyatanya? Zahir dan nyatanya Allah itu tiada berbentuk dan berupa, namun
segala bentuk dan rupa itu juga kenyataan daripada dirinya sendiri. Kenapa segala bentuk dan rupa itu kenyataan daripada dirinya sendiri? Karena dia cuma yang ada semata-mata. Dialah yang dikatakan namanya dengan wahdatul wujud. Disitulah letaknya Allah itu betul-betul nyata, betul-betul zahir. Maka ketika baginda Rasul, Bapak Ibu, bertanya kepada sahabatnya, bisakah engkau melihat bulan purnama tanpa ditutupi namanya oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah engkau melihat namanya matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah sebenarnya kamu itu betul-betul melihat dan menyaksikan Allah itu lebih nyata daripada bulan purnama, lebih nyata pula daripada matahari. Karena nyatanya bulan purnama, nyatanya matahari itu sebenarnya kenyataan untuk memandang akan dirinya yang maha nyata di atas segala-galanya. Maka Rasul katakan apa? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu pasti mampu memandang dan menyaksikan Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Kalau dia adalah nyata senyata-nyatanya, lalu tak mampu kita memandang akan wujud kezahiran Allah yang nyata, lebih nyata dari segala yang nyata, maka itu yang dikatakan namanya orang yang buta. Man nazara ila sayin malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang berbentuk dan berupa, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud, pada segala bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa itulah bentuk kezahiran dan kenyataan dirinya. Tak mampu kita memandangnya, itu namanya butuh sangi, Bapak Ibu. Disinilah manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Kalau kain kita itu sudah jadi sarung, Bapak Ibu, kain nih udah dijadikan sarung, ya, dicari juga lagi namanya kain itu. Padahal kain itu udah jadi sarung. Itu yang namanya butuh sangi namanya. Ya, mestinya ketika Bapak Ibu memandang sarung, sebenarnya sudah terpandang namanya kain. Karena sarung itulah rupa kenyataan daripada kain itu yang sebenarnya. Kalau Allah sudah bertahwil, Allah sudah berganti bentuk dan rupa pada segala yang wujud, pada segala sesuatu, mestinya kita mesti mampu memandang tahwilnya Allah itu pada segala bentuk dan rupa. Karena segala bentuk dan rupa itu tajalli min tajalliyatillah, kenyataan daripada dirinya. Maka kenyataan daripada dirinya itu, Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Sesuatu itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Segala yang wujud itu disebut namanya Muhammad. Sekalian alam ini, Bapak Ibu, ini namanya Muhammad. Kalaulah sekalian alam ini namanya Muhammad, maka Muhammad itulah tempat memandang nyatanya Allah. Ini yang dikiaskan oleh orang-orang arif bilang, nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Itu maknanya apa? Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Karena Muhammad itulah kenyataan untuk memandang Allah. Patrikan ke dalam diri. Ino-inoi, rasoi. Kalaulah Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya Allah, patrikan ke dalam diri. Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah itu. Namun kesempurnaan Muhammad pada sekalian alam itu, sempurnalah Muhammad itu pada diri Bapak Ibu surang-surang.
Kalaulah kesempurnaan Muhammad itu sempurna pada diri Bapak Ibu semua, ini artinya apa? Untuk memandang dan menyaksikan Allah, tilik, senter, silaulah ke dalam diri. Tilik, silau, dan senter pada diri. Kenapa untuk menilik dan silau Allah itu pada diri? Karena diri inilah nyatanya akan dirinya. Kalaulah diri ini nyatanya akan dirinya, diri inilah sebenar-benarnya dirinya. Diri ini yang dikatakan ainullah. Diri ini yang dikatakan namanya hakikatullah. Disitulah baginda Rasul membukakan rahasia dirinya kepada Umar. Wahai Umar, atadri man ana? Tahukah engkau wahai Umar, siapa aku ini sebenarnya? Ana la adri ya Rasul. Aku tak tahu ya Rasul. Siapa sebenarnya diri engkau yang sebenar-benarnya Rasul? Wahai Umar, man ro'ani pakot ro'aul haq. Kalau engkau benar-benar wahai Umar mampu memandang dan menyaksikan diriku ini, sudah sama engkau menyaksikan akan Allah. Kalau engkau dah paham Umar, bahwa segala yang ada ini tempat memandang akan wujud kezahiran dirinya, tentu kamu udah bisa memandang Allah itu sempurna pada diri ini. Disinilah baginda Rasul mengajarkan kita Bapak Ibu untuk mencari dan menemui Allah itu tilik dan senter ke dalam diri ini. Man tolabal maula bi gharin nafsir faqat dola lan baida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, kayak hutan belantara, kayak gunung-gunung, kayak gua, pasti dia tidak akan pernah bisa menemui Allah itu kayak gunung, kayak gua. Tapi siapa yang mau menemui Allah itu pada dirinya, insya Allah, maka Tuhan yang dia cari itu betul-betul telah nyata sebelum nyatanya akan dirinya itu. Karena dirinya itulah diri yang awal. Maka tiliklah aku, lihatlah aku dalam pandangan hatimu. Zohirun Robbi fi batni abdi. Nyatanya aku itu. Zohirnya aku itu, wujudnya aku itu. Yang terang, yang nyata, senyata-nyatanya itu dalam pandangan hatimu. Kalau kita telah bisa memandang Allah itu dalam pandangan hati kita, maka disitulah Allah membukakan rahasia itu. Maka zabal fuad maro'a. Hati Bapak Ibu tidak akan pernah bohong apa yang dipandangnya. Karena yang memandang dengan yang dipandang itu tiada lain esa juga wujudnya. Satu juga orangnya. Kenapa esa wujudnya satu juga orangnya? Karena dialah yang dikatakan wujud mutlak. Dialah yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Dia yang ada semata-mata Bapak Ibu. Tidak ada diri yang lain. Dan yang terakhir, dia juga membukakan rahasia dirinya kepada kita. Wal batinu. Dia itu batin. Walaupun batin itu maknanya tersembunyi, namun hakikatnya dia terang, dia nyata pada segala yang ada ini. Dia batin, namun dia nyata pada segala yang ada. Maka untuk melihat yang batin ini, lihatnya kepada yang zohir Bapak Ibu. Ya, untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Karena yang zohir inilah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Kalaulah boleh Ustaz bertanya sama ibu-ibu nih. Boleh Ustaz bertanya ibu. Lain. Antara zohir dengan yang batin, yang sebenar-benar wujud nih. Yang sebenar-benar wujud itu yang mana sebenarnya? Antara zohir dengan yang batin nih.
Mana yang sebenar-benar wujud? Hah? Yang batin. Kalaulah yang sebenar-benar wujud itu adalah yang batin, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Yang zahir itu adalah kenyataan yang batin. Baru dipatrikan di sini. Lo tahu dipatri kan? Disematkan dia, dicucuk-cucuk dia ke dalam. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, maka sebenar-benarnya yang zahir itulah yang batin itu, Bapak Ibu. Itulah maknanya Allah itu berselindung di dalam terang. Biasanya Bapak Ibu berselindungnya di terang atau di gelap biasanya? Gelap. Supaya tak tampak. Tapi Allah berselindung itu di dalam terang. Yang terang itu maknanya apa? Yang terang itu segala yang wujud. Yang terang itu segala yang nyata. Yang terang itu segala yang ada. Karena segala yang ada, segala yang wujud, segala yang nyata, itulah yang disebut namanya dengan nur. Allah nurus samawati wal ard. Ini dia. Allah itu adalah nur. Nur itu maknanya terang. Jangan nur itu diartikan cahaya, Bapak Ibu. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya itu adalah nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur. Siapa nur tuh? Nur itu aku, kata Allah. Kalau Allah itu nur, Allah itu terang, Allah itu jelas, Allah itu nyata, Allah itu wujud. Maka nyata, terang, dan wujudnya Allah itu sudah nyata pada langit dan bumi. Rupanya Bapak Ibu, sekalian alam semesta, langit dan bumi, itulah sebenarnya nyatanya wujud Allah itu. Sekalian langit dan bumi itu, itulah sebenarnya nyatanya Allah itu. Sekalian langit dan bumi itu, itulah sebenarnya jelas dan terangnya Allah itu. Karena dirinya lah yang wujud bikuli syai'in muhit. Dirinya lah yang wujud pada segala sesuatu. Kalaulah dirinya itu wujud pada segala sesuatu, padahal segala sesuatu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang dirinya. Itu maknanya Allah itulah yang wujud meliputi akan dirinya sendiri. Dialah yang wujud meliputi akan kenyataan dirinya sendiri. Maka antara dirinya dengan wujudnya, antara zatnya dengan sifatnya, nggak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Az-zatu wa sifatu wahid. Zat dengan sifat itu esa. Contoh Bapak Ibu, gula dengan manisnya. Ini gula, ini manisnya. Berpisahkah antara gula dengan manisnya? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu manisnya di mana? Manis itu ada pada gula itu sendiri. Ini cabai, ini pedas. Berpisahkah pedas dengan cabainya? Kalau tidak, di mana letak pedasnya itu? Di cabai itu. Itulah maknanya. Untuk mengenal Allah itu sangatlah mudah, Bapak Ibu. Ya. Sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Yang payah itu mengenal diri. Itu yang payah. Di mana letaknya yang mudah itu?
mengenal Allah. Dan di mana letaknya yang sulit itu mengenal diri. Sebab kuncinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Karena diri inilah sebenarnya tempat memandang nyatanya Allah itu, karena dia cuma yang ada. Maka siapa yang telah kenal akan Tuhannya, man arafa rabbahu, siapa yang telah kenal dengan Allah, dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, yang sempurna pada diri. Ketika diri ini telah mengenal seakmal diri, ketika diri ini telah mengenal sejatinya diri, fasadal jasad, maka karam diri Bapak Ibu, hilang diri Bapak Ibu, lebur diri Bapak Ibu. Apa maksudnya karam, hilang, lebur diri Bapak Ibu? Padahal diri Bapak Ibu tuh ada di majelis ini. Bukan karamnya diri yang zahir ini, bukan hilangnya diri yang zahir ini, bukan fananya diri yang zahir ini. Lalu apa makna karam? Apa maknanya lebur? Apa maknanya fana? Apa maknanya hilang? Hilang lebur, fana itu maksudnya fana keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Fana lebur itu maksudnya fana dan leburlah akan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang hidup. Kalau diri kita ini telah fana akan keakuan diri kita, tak ada diri kita lagi merasa diri kita ini yang bersifat wujud. Tak ada lagi diri kita yang merasa diri kita yang ada. Maka yang bersifat wujud, yang bersifat ada itu tiada lain adalah Allah. Karena Allah itulah wujud yang mutlak. Allah itu yang katakan wahdatul wujud, wujud yang tunggal. Kalau dia adalah wujud yang mutlak, dia adalah wujud yang tunggal, maka siapa yang hayat itu? Yang hayat itu ya dia. Kalau dia adalah yang hayat, lalu siapa yang sama? Yang sama itu juga dia. Lalu siapa yang dikatakan basor? Yang basor itu juga dia. Lalu siapa yang dikatakan namanya kalam? Yang kalam itu juga adalah dia. Lalu siapa yang dikatakan namanya ilmu? Yang ilmu juga dia. Lalu siapa yang dikatakan kudrat dan irodat? Kudrat dan irodat juga adalah dia. Inilah maknanya orang yang telah karam. Ini yang diungkapkan oleh Allah tentang rahasia diri kita ini. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku iza ahbabtuhu, apabila dirinya telah aku cintai, dirinya telah aku jadikan menjadi wali dan kekasihku. Karena dirinya itu min ibadihi juz'an. Dirinya itu adalah bahagian diriku. Dirinya itu adalah kenyataan diriku. Qataltuhu. Siapa yang telah aku cintai dirinya, karena dia adalah kenyataan bahagian daripada diriku. Qataltuhu, aku bunuh dirinya. Aku bunuh keakuan dirinya. Apabila telah aku bunuh akan keakuan dirinya yang merasa dirinya yang ada. Fa iza qataltuhu wa anadiyatahu. Apabila keakuan dirinya telah aku bunuh, tidak ada lagi dirinya merasa wujud, tidak ada lagi dirinya merasa hayat. Sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat. Wa anadiyatahu, akulah pengganti akan dirinya itu. Rupanya kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan mati itu hidup. Kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan buta itu melihat.
Kesempurnaan bodoh itu mengetahui, kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Kesempurnaan lemah papa itu adalah kudrat dan irodat. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah wujud, siapa yang wujud? Yang wujud itu ya aku. Cuma kamu tak mengenal akan rahasia dirimu, disitulah kamu mengaku-ngaku. Tapi siapa yang telah mengenal akan hakikat rahasia dirinya, sadar dia di situ bahwa dirinya la haula wala quwata illa billah. Rupanya Allah yang kita cari selama ini 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun tidak lain adalah diri sendiri. Karena diri sendiri inilah kenyataan diri yang seakmal diri itu. Diri yang seakmal diri itulah yang dikatakan Ainullah. Itulah nyatanya Allah. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.